Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa, pada saat ini kami sebagai umat-Mu mendengarkan kebenaran firman. Oleh karena itu, ya Bapa di sorga, curahkanlah Roh Kudus Bapa kepada kami semua. Urapi kami semua ya Bapa di sorga, agar supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti. Dan dalam pengertian itu kami semakin mengasihi Allah Bapa dan juga mengasihi sesama kami di muka bumi ini. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membaca firman Tuhan. Oleh karena itu mari silakan berdiri. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita, dan saya mengajak Bapak Ibu yang juga ada di rumah untuk membaca firman Tuhan. Kidung Agung 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, shalom untuk kita semua. Judul renungan kita dalam ibadah rumah tangga adalah mencintai dengan tulus. Bapak Ibu dan Saudara, kitab Kidung Agung adalah kitab yang luar biasa. Kidung berarti berbicara tentang nyanyian, berbicara tentang puji-pujian yang mulia, yang agung. Ya, walaupun di dalamnya ada syair-syair pujian yang sangat vulgar, menurut pendapat kita, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-7 ayat ke-3 bicara tentang buah dada, mengenai pinggang yang ada, ini merupakan satu hal yang sungguh sangat vulgar, sungguh sangat aneh. Kenapa sih hal ini dimasukkan di dalam kanon Alkitab yang ada? Ya, ini tidak pas kalau menurut kita menjadi satu firman Tuhan. Namun yang harus kita lihat bersama bahwa dalam kitab Kidung Agung ini berisi satu hal yang sangat luar biasa. Ini akan kita mengerti kalau kita baca mulai dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-8. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal pertama ayat yang ke-5, pasal yang pertama ayat ke-7, bahkan pasal yang ke-6 ayat 13, di situ ada satu rangkaian cerita yang sungguh sangat menarik. Rangkaian yang menarik tentang seorang gadis dari Kedar, gadis desa yang ada, dan gadis itu disebut sebagai gadis sulap. Ya, dalam pasal yang ke-6 ayat 13. Gadis ini memiliki sang kekasih jiwa yang bekerja sebagai pengembala ternak. Itu di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, gadis ini berada dalam satu situasi yang sangat sulit. Kenapa sulit? Karena di dalam cintanya kepada sang kekasih jiwanya, di situ dia mengalami satu situasi yang sangat sulit. Karena ada seorang raja. Raja ini adalah Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ini itu sangat-sangat tertarik kepada gadis sulam yang juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Nah, kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, Raja Salomo dalam satu raja-raja pasal yang ke-11, Raja Salomo ini sudah memiliki 300 istri dan 700 gundik atau selir. Ya. Dan kita tahu bahwa Raja Salomo dikenal sebagai raja yang diberikan hikmat luar biasa oleh Tuhan, dan hanya dia yang memiliki hikmat itu, baik sebelum dia maupun sesudah dia, hanya dia sendiri yang memiliki hikmat itu. Bahkan dia memiliki kedudukan yang luar biasa, kehormatannya luar biasa, harta kekayaan luar biasa.
Tetapi ada satu hal yang tidak patut kita contohi dalam kehidupan Raja Salomo, di mana dia melanggar satu firman Tuhan, yakni dia mengawini perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan dia mengawini begitu banyak perempuan-perempuan yang ada. Nah, ini menunjukkan bagaimana dia tidak setia, tidak menunjukkan cinta yang tulus dalam sebuah perkawinan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia menyalahgunakan hal tersebut. Bahkan yang lebih parahnya tadi, dia mengganggu hubungan cinta yang ditunjukkan di dalam pembacaan Kidung Agung yang ada. Cinta seorang gadis sulam yang sangat-sangat mencintai sang kekasih jiwanya yang bekerja sebagai penggembala ternak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, tadi dikatakan bahwa cinta gadis sulam itu sangat sulit, ya, karena dia dipaksa dibawa ke istana oleh Raja Salomo, ya. Di situ Raja Salomo berusaha merayu dia, menggoda dia dengan syair-syair cinta yang ada. Kalau Bapak Ibu baca dalam syair-syair cintanya, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, luar biasa syair cintanya Raja Salomo, ya. Di situ katakan, maka Kidung Agung, syair atau pujian atau nyanyian yang agung yang mulia yang dia ungkapkan kepada seorang gadis sulam yang ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat di sini dalam perjalanan singkatnya, walaupun begitu banyak godaan, rayuan yang disampaikan oleh Raja Salomo, ya, namun gadis sulam ini tidak beranjak dari cintanya yang sejati kepada sang kekasih jiwanya. Bahkan di dalam perikop pembacaan kita dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 17, di situ menggambarkan satu perkataan gadis sulam yang ada, di mana dia menggambarkan, ya, bahwa dia begitu mencintai sang kekasihnya, cinta yang tulus, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, cinta yang tidak satu arah yang ada, ya, cinta yang dia tunjukkan dengan cinta yang begitu pengorbanan yang ada. Ada tadi digambarkan bunga baku. Bunga baku itu adalah bunga lili yang tumbuh di lembah-lembah di antara duri-duri yang ada, dan menggambarkan situ bagaimana dia, ya, adalah bunga baku, bunga lili di antara duri-duri yang ada, di antara godaan-godaan yang ada. Salah satu godaannya di situ dikatakan yang ditampilkan dari Raja Salomo yang berusaha untuk menghancurkan percintaannya, cintanya yang ditunjukkan kepada sang kekasihnya yang bekerja sebagai penggembala ternak. Ayat 17 juga digambarkan bagaimana kerinduan gadis sulam ini menunggu kedatangan sang kekasih jiwanya. Kedatangan sang kekasih jiwanya bukan dengan segala keletihan, dengan kelemahan, tetapi dengan penuh semangat, dengan penuh kegesitan, dengan penuh kelincahan yang digambarkan seperti seekor kuda, seekor rusa yang ada. Luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Walaupun ada seorang raja yang menggodanya. Bahkan kalau kita baca tadi juga di dalam pasal yang kelima, pasal yang keenam, terutama di sana ayat 1 sampai seterusnya, ada juga di situ gambarkan putri-putri Yerusalem yang menunjuk kepada istri-istri Salomo atau istri-istri Salomo yang membantu Salomo untuk membujuk gadis sulam ini menjadi istri Salomo, ya, dan mengejek gadis sulam ini, mengapa kamu tidak mau? Tetapi gadis sulam tersebut tidak bergeming. Dia tetap bertahan menunjukkan walaupun sang kekasih jiwanya bukan seorang raja, hanya sebagai penggembala ternak, hidupnya sederhana, tetapi dia tetap mengasihi sang kekasih jiwanya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, itulah ringkasan cerita kalau kita belajar. Dan itulah sebabnya mengapa dijadikan menjadi satu bagian kanon di dalam Alkitab. Kan ini mencerminkan sebuah cinta yang tulus, yang harus direnungkan, yang harus dipelajari oleh kita semua yang ada. Khususnya ketika kita sudah dikukuhkan, ya, dikuduskan, diberkati di dalam lembaga perkawinan. Banyak sekali orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan,
yang sudah mengalami perceraian Bapak Ibu dan Saudara, karena tergoda, karena tergiur dengan kenikmatan sesaat yang ada. Ada istri-istri Kristen, ada suami-suami Kristen yang melihat perempuan, yang melihat laki-laki yang lain karena kegantengan, karena kecantikan, karena kedudukan, karena hartanya, akhirnya meninggalkan kekasih jiwanya dan terjadi perceraian yang ada. Bapak Ibu dan Saudara, ini yang harus kita pelajari, Bapak Ibu dan Saudara, untuk tetap setia kepada orang yang sudah kita nyatakan, yang menerima dia dengan segenap hatiku. Terus bagaimana caranya Ibu Pendeta supaya kita tidak tergiur, supaya kita bisa menjaga lembaga perkawinan kita yang sudah dikukuhkan, diberkati, diteguhkan oleh Allah? Caranya adalah tetap hati dan seluruh totalitas kehidupan kita terarah kepada sang kekasih jiwa kita. Bagaimanapun dia, apapun kekurangan dia miliki, tetap kita harus mencintai dia. Kita harus juga menolong dia, mendampingi dia sampai seumur hidup kita yang ada. Ya. Jangan kita menyesal ketika ada sesuatu yang mungkin kita anggap tidak pantas. Menyesal aku karena sudah kawin dengan kamu. Mungkin karena dia kena sakit penyakit, menyesal aku memiliki engkau. Mungkin karena dia sudah berubah, atau dua kelakuan-kelakuan yang jelek yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tidak menjadi satu alasan untuk kita mencoreng dan merusak lembaga perkawinan yang sudah Tuhan berkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua, bagaimana kita menjaga lembaga perkawinan kita? Pandanglah kepada Allah yang telah memberkati perkawinan kita. Dia mengizinkan kita hidup di dalam perkawinan yang kudus, di dalam persekutuan orang-orang percaya yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita telah memberikan teladan cinta yang tulus kepada kita, umatnya yang ada, dengan mengorbankan diri yang mati di kayu salib, kan dengan cintanya untuk keselamatan kita. Jadi marilah kita juga sebagai orang percaya, kita yang sudah menikmati begitu banyak anugerah daripada Tuhan, termasuk dalam lembaga perkawinan, mari kita jaga perkawinan kita itu dengan tetap juga mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita juga mencintai kekasih kita. Itu prinsipnya. Matius pasal 2 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Sesamamu siapa? Termasuk pasangan hidupmu yang ada. Mari kita jaga itu, kita taburkan cinta dalam kehidupan keluarga kita dan dimanapun kita berada. Dan kita lawan tantangan godaan apapun juga itu dengan kita yang tulus dengan penuh pengorbanan yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali untuk melakukan dan menerapkan cinta yang tulus, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, cinta yang juga tidak menuntut imbalan yang ada, cinta yang penuh dengan pengorbanan, kekuatan, pikiran, segenap hati. Kami harus melakukan hal itu, terutama kepada pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun begitu banyak tantangan, godaan, tawaran dunia yang ada, yang sangat menggiurkan Tuhan, namun kami harus tetap setia. Kami harus tetap mencintai pasangan hidup kami, kekasih jiwa kami. Begitu juga kami terapkan dalam kehidupan kami kepada anak-anak kami, dan juga kepada Tuhan Allah sendiri. Karena Tuhan Allah sendiri telah menunjukkan cinta yang sejati kepada kami semua, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh pelayan, berkatilah seluruh umat-Mu yang ada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana pergumulan kami masing-masing Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, marilah dengan cinta Tuhan yang menguatkan kami untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada, dan kami tidak meninggalkan dan menyangkali Tuhan hanya oleh karena dengan tantangan godaan yang ada Tuhan. Tuhan dan kerajaan surga, berkatilah keluarga kami yang ada, supaya kami tetap jadi keluarga Kristen yang setia,
yang menunjukkan keteladanan bagi keluarga-keluarga yang ada sekitar kami, baik yang seiman maupun tidak yang seiman yang ada. Karena dengan kehidupan cinta keluarga menggambarkan cinta Kristus kepada umat. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah masyarakat kami, berkatilah kota kami, dan berkatilah dunia yang ada dengan masalah-masalah yang ada. Tuhan ajari kami agar supaya kami tetap hidup saling mencintai satu dan yang lain, saling peduli, saling mengasihi. Karena ketika itu kami lakukan, masalah besar apapun yang kami hadapi, termasuk COVID-19, akan tetap pasti berlalu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami ingat terus, kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang mulai luntur di dalam luntur di dalam cinta kami kepada-Mu dan sesama. Ampuni kami, biar melalui firman Tuhan ini kami kembali memiliki cinta yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan silakan berdiri, terima berkat. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa, kiranya memberkati kehidupan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.